Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Alaya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Mohon maaf ya, ini sepulang sekolah saya minta untuk ke ruangan ini. Apakah Mbak Alaya tahu kenapa saya panggil ke sini? Ada apa ya Pak? Oh ya, saya mendapatkan informasi dari Bu Retno, bahasa Inggris kamu, bahwa kamu di jam pelajaran beliau tidak masuk atau membolos pelajaran bahasa Inggris. Iya Pak. Ya, kenapa Mbak Alaya? Saya kemarin itu ada izin ke toilet Pak. Ya. Tapi tidak kembali ke kelas. Saya tuh ke perpustakaan, terus ke lab komputer. Nah di situ saya itu mengerjakan prosedur teks Pak. Oke, baik, tidak apa-apa Mbak Alaya. Karena sebagai manusia pasti kita semua pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna, begitupun saya. Selama ini Mbak Alaya itu adalah siswa yang baik, yang rajin dan tidak pernah melakukan kesalahan. Iya. Apakah saya boleh tahu alasannya kenapa Mbak Alaya melakukan hal tersebut? Beberapa hari ini tuh bapak saya sakit Pak, jadinya tuh ibu saya kan jualan di warung. Nah saya itu bantu Pak sampai larut malam, sampai ada tugas itu saya lupa ngerjain. Oke, baik Mbak Alaya, memang kegiatan membantu orang tua memang hal yang baik. Tetap kita harus mampu membagi waktu di sekolah dan di rumah. Apakah Mbak Alaya ingat kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat minggu lalu? Ingat Pak. Apa Mbak? Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ya. Kemudian setelah kamu mengingat itu, kira-kira apa yang nanti akan kamu lakukan? Saya akan lebih bisa untuk membagi waktu Pak, untuk membagi waktu membantu orang tua dengan mengerjakan tugas. Oke. Kemudian kapan itu ya kira-kira? Ya, mulai besok Pak, insya Allah saya bisa melakukan dengan secepatnya dan dengan sungguh-sungguh. Oke. Baik, terima kasih Wilaya karena sudah belajar dari kesalahan. Semoga masalah di keluarga juga segera terselesaikan dan semoga Mbak Alaya menjadi anak yang rajin dan nanti tidak pernah mengulangi kesalahan kembali. Iya Pak. Terima kasih karena sudah sore, silakan bisa kembali pulang. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selama pembicaraan berlangsung, saya sama sekali tidak merasa sedang dihakimi atau ditekan oleh Pak Fajar. Walaupun saya tahu posisi saya adalah seorang murid yang telah berbuat kesalahan. Dan yang paling penting, bahwa dengan proses seperti ini, maka saya menjadi sadar dengan sendirinya akan kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan oleh Pak Fajar. Melalui penerapan tindakan restitusi, saya dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang saya lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga memunculkan kesan rasa nyaman dalam diri saya dan memunculkan komitmen untuk tidak mengulang kesalahan saya lagi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Naura? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Saya mohon maaf karena sudah memanggil kamu ke sini. Jadi kira-kira Mbak Naura apakah tahu kenapa saya memanggil Naura ke sini? Kenapa ya Pak? Oh ya, saya mendapatkan info bahwa kamu kemarin tidak masuk dan kamu menulis surat izin sendiri karena saya telah konfirmasi ke orang tua bahwa beliau tidak merasa menuliskan surat izin. Bagaimana Mbak Naura? Ya maaf sebelumnya ya Pak. Ya. Saya kemarin itu bangunnya kesiangan karena saudara saya itu ada hajatan. Terus saya itu membuat surat izin itu sendiri tanpa sepengetahuan orang tua saya. Tujuannya apa Mbak Naura? Karena biar izinnya itu izin sakit, tidak tanpa keterangan. Tidak membolos gitu ya. Saya mengerti Mbak Naura bahwa melakukan kesalahan ada hal yang wajar untuk manusia karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan penuh kesalahan. Karena saya tahu selama ini Mbak Naura adalah siswa yang baik dan tidak pernah membuat kesalahan. Ya, apakah boleh saya mengetahui alasan kenapa Mbak Naura bangunnya itu siang kemudian sampai menulis surat izin
sendiri, gimana Mbak? Ya karena kan saya itu sibuk bantu itu acara hajatan itu. Nah paginya itu saya nggak dibangun orang tua karena orang tua saya kerja berangkatnya pagi sekali. Oh gitu, jadi beliau berangkat kerja, kamu belum bangun? Oh, belum bangun. Apakah Mbak Naura ingat bagaimanakah kesepakatan kelas kita? Ingat, Apa itu Mbak Naura? kalau menulis surat izin harus ditulis orang tua dan surat izinnya itu difoto dengan dengan KTP orang tua. Okay. Dan yang mengirimkan juga orang tua. Oke, jadi setelah mengetahui kesalahan ini, apa yang akan Mbak Naura lakukan kemudian? Saya akan menerima konsekuensi apapun yang diberikan dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Oke, dan juga tentu meminta maaf ke orang tua. Semoga permasalahan antara membagi waktu dengan membantu keluarga, seluruh acara keluarga ataupun dengan kegiatan di sekolah bisa terbagi dengan baik. Semoga Mbak Naura selanjutnya bisa kembali rajin dan tidak melakukan kesalahan yang sama, karena sudah sore bisa pulang ke rumah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pembicaraan berlangsung, saya sama sekali tidak merasa dihakimi atau ditekan oleh Pak Fajar. Walaupun saya tahu posisi saya adalah seorang murid yang melakukan kesalahan, dan yang paling penting bahwa dengan proses seperti ini, maka saya menjadi sadar dengan sendirinya atas kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan oleh Pak Fajar. Melalui penerapan tindakan restitusi, saya dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang saya lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga memunculkan kesan rasa nyaman dalam diri saya dan memunculkan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.